Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elvira. Iya, apa kabarnya Bu Nopi? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bu Elvira juga sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Gini Bu, ini saya dapat tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Ini dalam hal ini kepala sekolah saya sendiri Ibu Nopi Triyanti. Ya, Bersedia kan Bu? benar, bersedia, insya Allah. Insya Allah. Kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Bu. Nanti saya akan memandu beberapa pertanyaan. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait masalah dilema ITK yang ada di sekolah Ibu. Ini yang pertama ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, saya di sini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika kasus tersebut masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut ada dilema etikanya, Bu Elvira. Oke Bu, ini begitu ya Bu ya. Terus selanjutnya Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bu, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Ya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang, kemudian saya menimbang secara matang-matang mana yang paling benar ataupun keputusan tersebut menguntungkan orang banyak atau tidak ada yang dirugikan. Seperti itu, Bu Elvira. Oke, artinya ini dulu Bu ya, ditimbang-timbang dulu, tidak serta-merta memutuskan secara langsung. Benar, karena kita kan juga ada stakeholder, ada warga sekolah ya Bu Elvira, jadi kita harus meminta konsultasi terlebih dahulu sama mereka. Oke Bu, selanjutnya Bu, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama menjalankan ini pengambilan keputusan tersebut? Selama ini saya menentukan dari itu penyebab permasalahannya terlebih dahulu, Bu. Terus menanyakan kepada orang-orang terdekat, misalnya wali kelasnya ataupun gurunya. Terus setelah itu saya harus berdiskusi dengan warga sekolah dan membuat beberapa solusi, keputusan menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambilkan solusi. Kembali lagi kita rapat terlebih dahulu, Bu Elvira, mencari solusi bersama rekan-rekan guru. Oke. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, benar. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta harus yang penting bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka panjang. Seperti Bu Elvira, terkadang kita kan wali murid suka meminta kalau tamat dari TK kita ini harus bisa baca menulis ya, tetapi kita sudah punya aturan bahwa aturan di TK itu kita kan bermain sama dengan belajar sama dengan bermain. Jadi kita harus mengikuti aturan dan kita sepertinya seperti biasanya kita mengadakan rapat atau parenting terlebih dahulu biar wali murid semua itu mengerti bagaimana cara pembelajaran di sekolah TK, khususnya TK kita itu, Bu Elvira. Oke Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus genetika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk direncanakan? Kalau dalam pengambilan
keputusan dilema etika kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan terlebih dahulu dan juga bermusyawarah tentang kasus-kasus apa yang baik secara formal maupun itu informal. Kembali lagi kita berkomunikasi sama warga sekolah itu Ibu. Ya, komunikasi penting ya Bu ya. Selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, kembali lagi seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus adalah orang-orang yang terlibat, yaitu orang-orang yang profesional yang menghargai atau menerima keputusan atasan langsung. Ya juga sama dengan kita juga harus kembali lagi kita harus berkomunikasi kepada warga sekolah, kepada guru-guru ataupun wali murid. Kita ada komite, kita komunikasikan kepada komite tersebut. Oke, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait D5 etika? Pembelajaran yang diambil saya harus lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada untuk jadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk TK kita, TK 1 Atap SD 60 Kota Prabu Muli khususnya. Itu Bu Elvira. Oke, Bu Nopi. Komite tersebut. Oke, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terkait D5 etika? Pembelajaran yang diambil saya harus lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada untuk jadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk TK kita, TK 1 Atap SD 60 Kota Prabu Muli khususnya. Itu Bu Elvira. Oke, Bu Nopi, saya sudah menangkap jelas jawaban-jawaban dari Bu Nopi. Semoga apa yang Ibu Nopi rencanakan mengenai TK kita menjadikan TK kita semakin maju ya Bu ya. Amin, amin, amin. Itu tidak luput dari bantuan-bantuan dari ibu-ibu guru hebat seperti Bu Elvira ya. Saya juga terima kasih Bu sudah didukung dalam program Guru Penggerak ini. Kepada Ibu Nopi selaku Kepala Sekolah saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bu Elvira. Pokoknya semangat ya Bu Elvira. Iya, terima kasih Bu Sama-sama Nopi. Kita baca uji waktu ya Bu ya. Iya. Sudah Bu ya, saya akhiri Bu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Ini saya Elvira Apriani kebetulan ini dapat tugas dari program Guru Penggerak Bu. Ingin mewawancarai Ibu Farida selaku Kepala Sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bu. Ini Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu ya terkait pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Ini yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan solusi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yaitu kedua pilihan itu benar secara moral atau situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Gitu ya Bu ya. Terus selama Ibu nih sebagai atau bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Ibu? Sebelum mengambil keputusan,
kasus yang berhubungan dengan etika, dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat atau menganalisa dengan benar, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan lihat lagi keputusan atau referensi lagi. Oke. Berarti saat mengambil keputusan itu melihat lagi Bu ya, dia refleksi lagi. Terus yang ini Bu, selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama pengambilan keputusan? Ya, pertama kita mengumpulkan fakta yang terjadi, terus menentukan siapa yang terlibat, terus menganalisa benar salahnya, membuat alternatif solusi, terakhir membuat keputusan dan lihat lagi keputusannya atau direfleksi. Berarti ada langkah-langkah Bu ya, Iya, kita langsung tidak mengambil langsung mengambil keputusan. keputusan. Terus hal-hal apa sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif atau ampuh dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah? Ya. Dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat bersikap urgen atau mendesak dan tidaknya kasus dilema ketika dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat ya, bersikap urgen yang mendesak, yang mereka yang mendesak dulu ya, terus mengambil pengambilan alternatif mengambil alternatif solusi yang terbaik. Mengambil alternatif solusi yang terbaik ya. Ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan menyangkut kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Ya, tantangan itu yang paling besar biasanya yang mempunyai nilai-nilai yang sama penting. Ya. Nah, tetapi harus ada yang didahulukan. Ya. Jadi ya, yang mana yang lebih penting itu yang kita dahulukan, yang mana yang mendesak itu yang harus kita dahulukan. Kemudian Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal Bu, jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus genetika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memerlukan jadwal untuk menyelesaikannya? Kita biasanya itu mengambil keputusannya itu dengan jadwal atau istilahnya rapat bersama guru, bersama wali, yang mana yang perlu kita pertimbangkan dan menyuarakan kasus yang baik secara formal atau informal. Maksudnya adakan rapat yang mana yang kita harus dilakukan. Berarti tidak langsung diambil keputusan ya, tapi dimusyawarahkan dengan guru-guru yang lain dulu ya. Atau kalau itu masalahnya dengan wali kita musyawarahkan. Oke, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Biasanya seorang itu atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu adalah kasus orang-orang yang terlibat, yaitu orang-orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan secara langsung. Maksudnya keputusan atasan, kayak kita kepala sekolah kan ada yayasan. Nah, seandainya yayasan memberikan pengumuman atau apa, kita menerima secara profesional karena kita kepala sekolah. Guru pun biasanya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Keputusan yang sudah kita ambil ya dari kepala sekolah kan itu membuat istilahnya harus puas ya, harus puas antara mama keputusannya antara kepala sekolah dan guru merasa puas atas keputusan kita, jangan dongkol di belakang. Begitupun dengan umpamanya ada masalah di antara wali atau anak dengan biaya atau apa, nah mereka kita beri saran, kita beri solusi supaya mereka merasa tidak terbebani. Berarti ini ya, satu sama lain dengan guru, dengan orang tua, jangan ada yang mendongkol. Nah, Jadi pengambilan keputusannya jadi sama-sama senang. Oke, Bu Farida, terima kasih
sehat selalu Bu Farida. Semoga di lain kesempatan saya sama Bu Farida bisa ngobrol lagi atau mewawancarai